Selamat datang belajar Dart part 1. Jadi kita akan membahas kode atau penggunaan Dart dari awal. Jadi di sini ada bagian atas sini yang besar karyawan, dan juga di bagian besar sini yang sebagai konten utama atau main content atau body. Jadi kita akan langsung ke kodenya. Jadi kita akan berkenalan dengan widget utama. Sini ada kelas warm up, dan ini adalah kelas yang berisi dari konten utama. Dan sini ada widget build context. Lalu kita berkenalan dengan variabel. Variabel itu bentuknya ada dua, ada string dan ada juga integer. String adalah variabel yang berbentuk atau berformat teks, sedangkan integer adalah variabel yang berbentuk angka. Contohnya di sini kita akan buat nomor sama dengan 1, 2, 3. Lalu kita tutup. Nah, di sini kita punya satu variabel bernama nomor yang berformat integer atau bertipe integer, yaitu angka. Jadi kita bisa gunakan ini dan panggil sebagai angka. Contohnya di sini kita belum menampilkan itu karena kita belum memanggilnya. Kita hanya mendaftarkan saja. Jadi di sini ada di bar aplikasi bernama karyawan dan selamat bertugas aplikasi. Itu kenapa terbalik? Karena kita memanggil itunya secara terbalik. Di sini harus kita panggil judul, sedangkan di sini harus kita panggil dipanggil. Coba kita refresh. Nah, sudah benar aplikasi dan selamat bertugas karyawan. Lalu jika kita tambahkan juga bisa, misalkan jam, dan kita panggil variabel yang nomor. Maka jika di refresh, maka akan muncul variabel tadi. Lalu untuk variabel kita juga bisa menggunakan namanya var. Var ini adalah dia bahasa atau si Dart ini akan menebak apa format atau bentuk tipe dari variabel yang kita masukkan. Contohnya adalah tebak dengan misalkan Andi. Coba sini kita akan mengganti ini menjadi tebak. Kita refresh. Berjalan. Kita lupa titik koma. Titik koma itu sangat penting dalam dunia pemrograman, jadi jangan lupakan itu. Oke, kita sudah refresh. Kita lihat apa hasilnya. Ya, Dart mendeteksi itu sebagai string atau teks. Jadi sistem tidak error, kecuali karena tadi kita lupa memasukkan titik koma. Adapun juga kita memasukkan integer, misalkan 9, kalau kita refresh, ini Dart akan mendeteksi ini sebagai integer. Jadi jadi ini bisa fleksibel, berbeda dengan misalkan integer tapi kita isi dengan misalkan Andi seperti tadi. Coba kita refresh. Seharusnya hasilnya akan error dan tidak akan berubah. Ini nomor dan ini tidak berubah. Nomor kita harus panggil dulu. Oke, sama. Ini masih belum berubah karena ini error. Atau coba kita
kita buat ini menjadi 789. Jadi kita refresh, harusnya yang di up bar tadi harus, jika berhasil atau bekerja, harus menampilkan 789, tapi seharusnya itu error karena tipe datanya string dan kita menginput dengan integer, maka sistem tidak bisa menjalankannya. Seperti ini ya, error. Jadi fungsi var adalah kita akan bisa menginput dengan tipe apa saja, dan sistem atau Dart akan mendeteksi itu sebagai apapun, entah string atau Dart. Oke. Seperti itu. Oke, lanjut, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini kita bisa melihat debug show check mode banner. Ini adalah pita debug yang ada, atau ini sebagai indikator bahwa aplikasi sedang dalam mode debug. Jadi kita bisa mengaktifkannya dengan mengubah false menjadi true. Kita refresh, maka muncul pita debug di pojok kanan atas dari halaman aplikasi. Oke. Lalu selanjutnya adalah ada scaffold. Scaffold adalah bagian kerangka atau bagian yang menopang dari konten-konten yang akan ditampilkan di dalam aplikasi ini. Bisa dibilang, jika diibaratkan dengan HTML, scaffold adalah bagian bodinya, yang mana body menampung seperti navbar, HH, dan macam-macam lainnya. Dan di sini contohnya adalah upbar. Di sini upbar memiliki isi title berupa teks dalam bentuk teks. Teks ini memanggil variabel judul seperti tadi, dan maka yang akan ditampilkan oleh teks ini adalah variabel judul. Judul itu adalah string dengan isinya kata aplikasi. Dan di sini background color, seperti yang bisa dilihat, background color adalah biru, dan backgroundnya biru, dan foreground color adalah bagian depannya, dan aplikasi ini adalah foreground color. Kita bisa custom sendiri bagaimana ini sesuai yang kita inginkan. Lalu untuk body adalah bagian utama dari aplikasi, seperti ini yang di bagian tengah utama ini. Dia memiliki child dan teks yang isinya berupa string selama tugas, dan kita dipanggil, dan variabel lainnya juga bisa dipanggil sesuai kebutuhan dan sesuai yang ada dan sudah kita siapkan sebelumnya di sini di atas. Ini adalah string interpolation, dan kita juga bisa membuat styling dari teks ini. Seperti yang kita lihat di sini ada style, fontnya besar dan tulisannya bold. Dan jika kita hapus styling ini dari kode, maka hasilnya tulisan akan polos dan kecil seperti ini. Oke. Sekian untuk video kali ini.